Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, kami bersukacita bisa kembali hadir melayani saudara-saudari. Pada podcast kali ini kita mengambil judul, yaitu Permandian Kelahiran Kembali. Ayat Alkitab yang kita ambil adalah kitab Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kali ini saya ditemani dengan Saudara Kenny. Nanti Saudara Kenny akan membantu kita menjelaskan pewahyuan dari ayat dan juga judul podcast kita hari ini. Puji Tuhan, Saudara Kenny. Puji Tuhan, salam damai sejahtera kepada saudara-saudari pendengar podcast ya. Sungguh bersyukur bisa kembali membagikan sedikit firman Tuhan untuk menyegarkan kita semua. Amin. Ya, Saudara Kenny, dari judul juga ayat yang baru saja kita bacakan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan, nanti mohon Saudara Kenny bisa membantu kita untuk menjawabnya. Yang pertama, kalau kita melihat dari ayat ini, ya mengapa ada kata kelahiran kembali yang disertai kata permandian? Kemudian yang kedua, apa kaitannya permandian kelahiran kembali di sini dengan pembaharuan oleh Roh Kudus? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ayat yang dibacakan oleh Saudara Ade barusan, yaitu Titus pasal 3 ayat 5, memang ada kata kelahiran kembali. Tetapi kata kelahiran kembali di sini ini berbeda dengan kelahiran kembali yang ada di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena ada kata imbuhan atau kata depan di dalam Titus pasal 35 ini adalah pemandian kelahiran kembali. Nah, apa maksudnya? Ini adalah mengacu kepada pembersihan. Ya, sebagai seorang yang telah dilahirkan kembali, kita masih perlu setiap hari itu dibersihkan. Selama kita masih hidup di bumi ini, bahkan ya sebelum kita mengenal Tuhan, terlalu banyak pencemaran, terlalu banyak hal-hal yang perlu dibersihkan. Sehingga maka di dalam Titus pasal 35 dikatakan bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali. Amin. Ya. Mungkin paling gampang kita paling jelas lah masa-masa sekarang ini ya. Di masa pandemi ini kita sangat memahami perlu menjaga namanya kebersihan. Ya. Setiap kali kita keluar ya kan, pemerintah juga kesehatan hari ini mengajarkan kita perlu segera membersihkan diri ya, perlu mandi ya kan. Nah ini adalah perkara yang fisik ya. Secara fisik saja kita tahu banyak noda, banyak virus, banyak hal yang bisa mencemari kita. Sehingga justru satu merusak diri kita juga bisa merusak orang-orang di sekitar kita. Demikian juga di dalam perkara rohani. Ya. Lebih banyak pencemaran yang kita tidak jelas. Ya. Karena itulah, maka Titus pasal 35 dikatakan setelah kita dilahirkan kembali, kita masih perlu mengalami pemandian kelahiran kembali. Nah, lalu saya jawab pertanyaan kedua adalah, pemandian kelahiran kembali ini diikuti oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa maksudnya? Artinya adalah pembersihan yang dilakukan adalah satu bagian dari keselamatan setiap kaum beriman. Ini bukan adalah pekerjaan introspeksi manusia. Ini bukan adalah usaha perubahan secara luar. Tetapi ini harus bersumber, harus yang aktif adalah pekerjaan pembaruan dari Roh Kudus. Ya. Amin. Mungkin paling baik adalah saya menceritakan sebuah atau kesaksian dari seorang yang saya layani.
Ada seorang saudara ya, sekitar 3 tahun yang lalu saya bertemu saudara ini. Saudara ini adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia memang dari kecil ada mendengar tentang mengenai Yesus, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak pernah menyentuh yang namanya firman Tuhan, tidak pernah menyentuh yang namanya ibadah. Dia hidup adalah seperti anak-anak muda pada zaman sekarang ya. Yang penting adalah hidupnya berkelimpahan ya. Dia adalah seorang yang sangat mengejar, kalau kita lihat wajahnya atau penampilannya dahulu, kita langsung bisa menilai ini adalah seorang yang sangat duniawi ya. Kalau kita pakai istilah mungkin di tengah-tengah orang Kristen ya, adalah duniawi. Mulai dari perkataannya, mulai dari gayanya, mulai dari pakaiannya, bahkan mulai dari hal-hal yang dia miliki, termasuk dia adalah orang yang suka otomotif. Dia mengkoleksi beberapa mobil sport ya. Nah, satu kali ketika bertemu, maka saya memberitakan Injil kepada dia. Lalu dia menceritakan keadaan dia pada waktu itu. Memang Tuhan atur situasinya, dia dalam down, dia jatuh di dalam perkara obat terlarang. Nah, singkat cerita, melalui penggembalaan, melalui dia sendiri belajar datang pada Tuhan, melalui dia menyentuh firman Tuhan, maka tidak berapa lama dia menerima keselamatan, dibaptis, dilahirkan kembali. Namun setelah itu, tidak banyak perubahan di dalam hidupnya, hanya adalah dia mulai ada selera rohani. Nah, maka selama 3 tahun ini, ya dia oleh karena penghidupan gereja, oleh karena penggembalaan, oleh karena perawatan, maka dia mulai membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, kehidupan yang berkontak dengan Tuhan. Setiap pagi dia datang pada firman, dia setiap hari dia berdoa, dia menikmati hidup gereja ya bersama dengan setiap kaum beriman bersama-sama. Maka tanpa ada seorang pun yang mengajar, ya memberitahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Setelah 3 tahun ini saya melihat banyak pembaharuan, banyak perubahan. Bukan karena usaha manusia, tapi karena ketika dia menyentuh firman Tuhan, Roh Kudus di dalam dia berbicara, menerangi dia. Mulai memperlihatkan, cara yang demikian itu bukan cara orang Kristen. Nah, salah satu yang paling real adalah tiba-tiba dia memberitahu pada saya bahwa kesukaan dia terhadap otomotif mulai Tuhan terangi. Sehingga akhirnya dia mulai menjual semua mobil-mobil koleksi sportnya. Hari ini yang dia pakai adalah apa yang perlu, apa yang dibutuhkan. Tidak ada seorang pun yang mengajar, tidak ada seorang pun yang mengkoreksi, tetapi Roh Kudus secara aktif memperbarui dia. Inilah yang dimaksud dengan pemandian kelahiran kembali. Amin. Bahkan dari berpakaiannya, kehidupannya, pergaulannya, seluruhnya, perlahan-lahan Tuhan memperbarui dia. Puji Tuhan, inilah jalan, inilah keselamatan yang seharusnya dimiliki oleh setiap kaum beriman. Amin. Amin. Puji Tuhan, benar, inilah jalan, inilah keselamatan yang seharusnya dimiliki oleh semua kaum beriman. Puji Tuhan, saudari, kiranya firman yang baru saja dibagikan, juga pengalaman kesaksian oleh saudara Kenny, bisa memberkati kita, khususnya bagi para pendengar Emana sekalian. Baik, untuk menyimpulkan podcast kali ini, saudara Kenny bisa membantu kita untuk tutup di dalam doa. Amin. Baik, mari kita berdoa saudara-saudari. Amin. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya. Tuhan, Kau tidak hanya melahirkan kami kembali dengan benih yang tidak fana, Ya. tetapi hari demi hari, melalui pembaruan Roh Kudus, Kau membawa kami kepada pemandian kelahiran kembali. Amin. Sehingga segala perkara yang tidak benar, segala perkara yang najis, segala perkara yang merupakan noda, Tuhan, hari demi hari Engkau bersihkan. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh para pendengar podcast. Amin. Tuhan, berikan kami hati yang taat terhadap pengurapan, terhadap pembaruan, pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Sehingga Tuhan, tidak hanya secara luaran kami dibersihkan
tetapi di dalam batin kami dimandikan, sehingga kami sepenuhnya bisa menampilkan kemuliaan Allah. Amin. Kami juga berdoa, jagalah seluruh saudara-saudari para pendengar. Jauhkan kami dari segala yang jahat, karena kami adalah milik Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.